Halo dulur, selamat datang di Medan United, channel fans MU paling netral. Menang dipuji, kalah dibully. Ya, seperti biasa, di video kali ini kita akan membahas beberapa berita terbaru dari Manchester United. Ada update-update baru yang menurutku sangat menarik untuk kita bahas bersama. Langsung aja, kita masuk ke berita yang pertama. Manchester United terus berupaya dengan kesepakatan senilai 40 juta pound sterling untuk merekrut Victor Osimhen musim panas ini. Ruben Amorim menjadikan Osimhen sebagai target penyerang utamanya untuk musim panas mendatang. Amorim lebih menyukai Osimhen daripada Liam Delap. Ya, menurutku wajar ya kalau misalkan Ruben Amorim lebih tertarik kepada Victor Osimhen dibandingkan dengan Liam Delap karena secara kualitas tentu sangat berbeda. Ya, situ aja ya. Tapi yang jadi kendala mengapa Manchester United masih belum melakukan pergerakan dibandingkan pemain lain seperti Matheus Cunha, karena Manchester United perlu mempertimbangkan lebih jauh bagaimana hasil akhir musim ini. Apakah Manchester United bisa memenangkan kompetisi Europa League dan masuk ke Champions League musim berikutnya. Nah, sejauh apa hasil akhir musim ini nanti yang akan menentukan sebesar apa atau seberapa banyak investasi yang akan diberikan oleh Ineos terhadap penguatan skuad bagi Ruben Amorim di musim berikutnya. Ya, jangan nak. Karena apa? Karena ya dengan menjuarai kompetisi Europa League, tentu saja dana dan penghasilan yang diperoleh tentu akan lebih banyak untuk persiapan musim mendatang. Kalau kita bicara soal Victor Osimhen, ini kan sebetulnya cukup sulit juga ya untuk merealisasikan. Pasalnya pemain ini juga menuntut gaji yang cukup tinggi, meskipun kalau kita bicara soal perhitungan dan kemampuan Manchester United, seharusnya masih tetap mampu menggaji Victor Osimhen. Nah, kalau melihat dari berita tadi, ya Manchester United berupaya untuk mendatangkan Victor Osimhen dengan harga 40 juta pound sterling, sepertinya ya antara bisa nggak bisa ya teman-teman ya, karena menurutku untuk harga 40 juta pound sterling sepertinya Napoli juga nggak bakal mau gitu loh. Mungkin kalau 50, 60, ya mendekati 60 lah, sepertinya masih bisa dinegosiasikan. Tapi kalau 40 untuk pemain seperti Osimhen, ya terlalu sulit menurutku. Meskipun kontraknya dengan Napoli juga nggak terlalu lama ya sisa kontrak bersama Napoli. Tapi kan ya pemain seperti Victor Osimhen ini tentu banyak klub lain yang juga berminat. Takutnya kalau pihak manajemen ini nego terlalu murah ya, sedangkan klub lain menawarkan harga yang lebih tinggi. Nah, yang dikhawatirkan apa? Ya Victor Osimhen bisa berpaling ke klub lain. Justru aku khawatir kalau misalkan Osimhen ini gagal ke Manchester United dan pada akhirnya kemana? Ke Chelsea, Jok. Tapi ya jangan sampai lah hal itu terjadi ya, karena aduh, target utama kita ini kan harusnya striker ya, dan striker yang benar-benar bisa mengisi kebutuhan Manchester United itu ya Victor Osimhen sejauh ini. Karena kalau kita melihat ketersediaan striker yang ada memang sangat terbatas. Terus menurutku striker-striker yang sudah matang juga yang ada saat ini ya sekelas Harry Kane, Lewandowski itu yang benar-benar udah matang, udah berpengalaman dan teruji di liga manapun itu pasti bisa bersaing. Nah, sedangkan kondisinya sekarang yang tersedia ya striker-striker yang seusia seperti Victor Osimhen, Gyökeres gitu. Memang sangat terbatas. Makanya dengan harga 60 juta pound sterling menurutku ya masih terjangkau. Dan kalaupun United kesulitan dari sisi harga, ya opsi terbaiknya tetap swap deal. Karena kabarnya Napoli kan juga masih tertarik untuk mendatangkan Alejandro Garnacho di musim panas mendatang. Tapi ya kita lihat saja situasinya nanti bagaimana di akhir musim Manchester United apakah bisa memenangkan kompetisi Europa League dan pada akhirnya berhasil mendatangkan Victor Osimhen atau tidak, ya prosesnya masih sangat panjang sampai bursa transfer dibuka. Oke, kita masuk ke berita berikutnya. Manchester United terbuka untuk menjual Rasmus Højlund sebesar 30 juta pound sterling di bursa transfer musim panas mendatang. Ya, kalau kita bicara soal Rasmus Højlund ini sebetulnya agak ironis juga ya. Pasalnya kan pemain ini
didatangkan dengan harga yang cukup mahal gitu loh, sekitar 60 juta pound sterling pada waktu itu. Mendatangkan pemain yang bukan pilar utama bagi Atalanta, bahkan pemain cadangan, masih muda, masih sangat mentah. Dan sekarang Manchester United lebih rela melepas Højlund dengan harga 30 juta pound sterling. Ini sebuah kesalahan yang cukup menyedihkan ya. Tapi mau bagaimana lagi? Sebetulnya dari bursa transfer musim panas kemarin ya sudah ada beberapa klub yang tertarik, bahkan menawarkan di angka 50 jutaan. Tapi karena pada waktu itu Manchester United juga perlu difokuskan ke area lain, akhirnya ya tetap dipertahankan dan berusaha memberikan kesempatan bagi Højlund untuk berkembang. Karena di musim pertamanya ya bisa dibilang agak lumayan lah untuk pemain muda yang datangkan dengan harga mahal. Tapi pada akhirnya di musim keduanya saat ini ya kesulitan gitu loh. Tapi ya mau bagaimana lagi? Kalau misalkan ada klub yang tertarik dan kabarnya Juventus terus Napoli sepertinya juga tertarik, rumornya ya nggak apa-apa 30 juta. Jadi hasil penjualan Rasmus Højlund bisa dialokasikan untuk membeli pemain lain ya seperti Osimhen itu. Sepertinya manajemen juga lebih terkesan dengan performa Joshua Zirkzee dibandingkan Højlund ya. Bayangkan Højlund itu kapan terakhir mencetak gol ya? Itu sudah 28-30 pertandingan ya, hanya mencetak 1 gol gitu loh. Udah lama banget gitu loh. Terakhir kali Rasmus Højlund produktif dalam berkontribusi dari sisi gol maupun asis. Jangan kesetrum. Jangan deh kabel kesetrum itu. Maka dari itu kalau misalkan ada peluang untuk menjual Højlund, ya kita semua juga rela kok. Apalagi berkaca dari pertandingan kemarin saat melawan Wolves, waduh, semua juga pasti emosi ya. Sudah dikasih umpan-umpan kunci segitu banyak dari Garnacho, dari Patrick Dorgu, ya nggak bisa dimaksimalkan dengan baik. Ada space untuk pemain lain yang lagi kosong, harusnya diumpan, tambah dribbling itu pun nggak lolos. Aduh, banyaklah momen-momen gregetan dari Rasmus Højlund itu. Ya, semoga segera terjual ya di bursa transfer musim panas mendatang. Mungkin memang levelnya masih belum di Manchester United. Dengan kualitas seperti itu, terlalu beresiko juga memberikan tanggung jawab yang besar untuk pemain semuda Rasmus Højlund. Oke, kita masuk ke berita yang terakhir. Ada kemungkinan dalam beberapa minggu mendatang pihak Manchester United akan melakukan negosiasi dengan Ederson. Tapi ya kembali lagi, ini semua masih sebatas spekulasi, masih sebatas rumor. Kita semua nggak akan tahu hasil akhirnya seperti apa sebelum jendela transfer musim panas mendatang resmi dibuka. Jadi kemungkinan untuk Ederson ini juga menurutku masih belum menjadi prioritas ya. Prioritasnya sepertinya Ruben Amorim ingin memfokuskan untuk posisi attacking midfielder dulu, baru seorang striker. Nah, kalau dua kebutuhan utama ini sudah terpenuhi, kemungkinan baru menambah amunisi dari sisi lini tengah ya, central midfielder. Atau kemungkinan lini pertahanan juga ada satu pemain lagi yang mungkin masih muda, masih bisa diproyeksikan untuk jangka panjang. Jadi di bursa transfer musim panas mendatang ini sepertinya MU akan fokus untuk membeli 2 atau 3 pemain kunci, pemain yang sudah berpengalaman, yang udah cukup senior. Baru nanti mungkin 2 pemain lagi yang masih muda, 2 pemain lagi yang bisa diproyeksikan untuk jangka panjang. Oke, mungkin itu dulu beberapa berita terbaru dari Manchester United. Kalau teman-teman ada opini lain, langsung tulis saja di kolom komentar. Kita diskusi santai seperti biasa. Terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Salam.